Baik, pada video kali ini ya kita akan belajar dari persatunya investor retail di Bursa Amerika ya, yang bisa mengalahkan Bandar dalam kasus saham GameStop ya. Ini barangkali bisa jadikan pembelajaran di Indonesia dengan kasus akhir-akhir ini yang banyak terjadi ya, yaitu rontoknya saham-saham farmasi ya, IKF, IRA ya. Apakah ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran Indonesia? Coba kita lihat video dari CNBC Indonesia ya dalam kasus GameStop berikut ya. Semoga bisa jadikan kita pelajaran. Kalau GameStop ini, hedge fund ini membuka opsi short sell di dalam saham GameStop. Nah, short sell sendiri adalah transaksi di mana seorang investor yang bisa melakukan penjualan saham tanpa memiliki sahamnya lebih dulu. Jadi bisa dibilang investor ini meminjam saham dari sekuritas untuk menjualnya dengan harapan jika sahamnya turun, lalu dia bisa membeli lagi di harga murah dan kembali ke sekuritas dengan keuntungan. Nah, akibat terus dijual dengan cara seperti ini, harganya sampai ambruk ke $2,57 per sahamnya. Nah, setelah sahamnya runtuh, perusahaan terpaksa harus melakukan aksi buyback agar harga saham tetap terjaga. Akhirnya saham yang beredar di pasar ini harganya jadi turun. Bahkan saham yang jual short sell ini jadi jumlahnya lebih banyak daripada jumlah saham beredarnya. Hingga rasionya sempat mencapai 140%. Nah, hal ini membuat investor retail di forum saham Reddit dengan nama Wall Street Bets menjadi marah. Melvin Capital dan hedge fund sejenis dinilai memanfaatkan kesulitan GameStop dan investor retail yang terdampak corona. Untuk itu, para investor retail yang biasa melakukan trading harian berkumpul dan sepakat mulai melakukan pembelian di saham GameStop yang lebih mirip dengan perang melawan hedge fund ini. Nah, serangan pertama dilakukan sebanyak lebih dari $800.000 Amerika Serikat atau sekitar 11,3 miliar rupiah. Akhirnya sahamnya mulai bangkit jadi ke $17 Amerika Serikat per saham. Nah, melihat kebangkitan GameStop ini mulai semakin banyak akhirnya yang mengikuti jejak kumpulan investor retail ini dan membuat harga sahamnya di 13 Januari naik ke $31 Amerika Serikat per saham. Nah, beberapa hedge fund akhirnya melihat kenaikan harga drastis ini terpaksa menutup posisinya karena harus membeli saham di harga yang tinggi begitu ya. Ketika dilihat oleh hedge fund lainnya, maka mulailah hedge fund lain panik dan melakukan aksi untuk mengarahkan investor dengan cuitan-cuitan yang mengatakan, oh harga saham GameStop ini akan turun ke $20 per saham. Nah, ternyata aksi itu justru malah membuat para investor retail di Reddit menjadi lebih gencar lagi membeli saham yang menyebabkan saham GameStop dari $31 lalu naik jadi $100 per saham. Nah, di level ini Melvin Capital, si hedge fund raksasa yang tadinya membeli di harga sekitar 5 hingga $6 dan berharap harganya semakin turun, terpaksa menginjeksi dana ke posisi short sellingnya dan merugi sampai 3,75 miliar dolar Amerika Serikat, dan kalau dirupiahkan itu sudah sampai 54 triliun rupiah. Dari total dana kelolaannya, Melvin bahkan sudah minus hingga 30% begitu ya. Dan untuk menutup dana ini, Melvin harus merogoh budget dari dua hedge fund raksasa lainnya yaitu Citadel dan juga Point72 sampai 38,8 triliun rupiah. Ternyata investor retail ini semakin gencar melakukan pembelian sampai sahamnya naik lagi ke $147,98 Amerika Serikat di 26 Januari. Lalu di 27 Januari ini puncaknya naik hingga $347,51 Amerika Serikat. Sayangnya tidak bertahan lama. Di 28 Januari kemarin langsung ternyata terjun bebas lebih dari 44% ke $193,6 Amerika Serikat. Inilah akibat naik yang terlalu tinggi. Turunnya juga jadi seperti dibanting gitu ya. Dan akhirnya sempat di-halt juga beberapa kali. Memang bukan main-main. Kekuatan investor retail ini yang bahkan bukanlah investor profesional Wall Street. Seperti apa? Kita akan coba cek slide berikut. Investor retail seperti yang berada di forum Reddit tersebut ini sebenarnya bukanlah investor profesional yang memang berkecimpung di Wall Street, namun pertumbuhannya memang masif dan saat ini sudah menguasai sampai 20% total investor yang ada di Wall Street kalau menurut riset yang dilakukan oleh UBS ya. Nah, pertumbuhan trading individual di Wall Street sendiri memang sudah naik sekitar 2 hingga 3 kali lipat di 2020 akhir. Jadi jika dibandingkan dengan data di periode yang sama ketika di tahun 2019. Nah, investor retail atau day trader amatir ini bergerak hanya karena ikut-ikutan
sentimen pasar semata. Contohnya ya di kasus GameStop ini. Jadi ketika ada sekelompok yang mulai membeli, maka yang lain ikut-ikutan sampai harganya jadi seliar itu. Beda dengan investor profesional yang memang bergerak mengikuti analisis teknikal dan juga analisis fundamental yang ternyata terbukti di beberapa hari belakangan ini sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan investor retail yang bersatu. Bayangkan saja satu forum Wall Street Bets di Reddit ini terdiri dari 3.000 member begitu ya, dan tidak hanya di Reddit tapi juga sudah menyebar di platform lain seperti Discord, ada di Facebook juga, bahkan Twitter begitu. Dan ketika kenaikannya sudah masif, akhirnya semakin tidak terbendung lagi. Liarnya harga saham GME ini juga menuai banyak reaksi dari regulator. Kita coba cek slide. Tidak disangka ya, Gedung Putih ini sampai angkat suara melihat kegaduhan di pasar modal. Bahkan jubir Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kalau perilaku investor ini sudah diperhatikan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika Serikat atau SEC ini juga angkat bicara begitu ya. Menurutnya situasi ini juga sudah diperhatikan dan pihaknya sedang bersiap nih untuk mengambil langkah apa untuk regulasinya begitu ya. Kalau menurut salah satu mantan dari kuasa hukum SEC mengatakan salah satu opsi adalah menghentikan perdagangan saham GameStop selama 10 hari untuk bisa menenangkan pasar begitu ya. Nah, ini juga sudah terjadi kemarin, sempat di-halt beberapa kali, dan lalu juga dari anggota Senat Elizabeth Warren ini juga sudah meminta para regulator untuk bangun dan melakukan sesuatu untuk bisa menenangkan investor. Tidak hanya itu, bahkan ini pengusaha Tesla Elon Musk juga sampai men-tweet GameStop di Twitternya begitu ya. Sampai-sampai ada miliuner bernama Chamath Palihapitiya yang juga mention forum Wall Street Bets dalam statementnya. Jadi memang luar biasa sekali reaksi akibat GameStop ini. Apa jangan-jangan yang komentar ini juga nyangkut sebenarnya begitu ya. Sulit memang untuk menilai karena terlalu banyak kepentingan di pasar modal begitu, dan kondisi begini kalau kita lihat ternyata mirip ya dengan yang terjadi di Indonesia. Memang beda konsep dan nilainya saja. Tapi seperti apa? Kita coba cek slide berikutnya. Nah, kita lihat kalau pertumbuhan investor retail yang sering disebut coronalial ini juga terasa di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia per Desember 2020 kemarin, investor yang aktif harian ini jumlahnya sudah mencapai 94.000 orang. Artinya ini 73% lebih ganas daripada periode yang sama. Kalau di Wall Street fenomenanya adalah short sell. Di Indonesia ini banyak investor retail yang menggunakan margin dari sekuritasnya. Jadi uangnya sebenarnya nggak ada, tapi tetap mau beli saham. Akibatnya ketika dilakukan short sell atau jual paksa oleh sekuritas, maka sejumlah saham langsung kompak auto reject bawah. Nah, masih bagus kalau di Indonesia ini ada batas ARB dan ARA juga ya. Ini mungkin juga yang membuat saham-saham seperti Farmasi hingga Antam hingga MCAS juga benar-benar akhirnya fluktuatif juga saat ini. Gitu. Siapa netizen yang masih nyangkut? Sabar ya, semoga bisa segera. Ya. Ya tadi pembelajaran dari CNBC Indonesia ya mengenai GameStop ya. Jadi dalam kasus tadi investor retail bisa mengalahkan kalau di sana kayak hedge fund ya, pengelola dana yang besar institusi sampai rugi triliunan rupiah atau miliar dolar ya. Dengan bersatunya investor retail ya, ini apakah bisa terjadi di Indonesia ya? Dengan kasus banyaknya gejala aneh sekarang di Indonesia juga di bursa kita, yaitu banding-bandingan saham Kimia Farma ya, Indofarma, IRA dan sebagainya, perusahaan farmasi. Ya, ini pergerakan yang aneh dan sangat tidak wajar gitu ya. Ya, ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran buat semua pelaku pasar ya, bahwa ya perilaku permainan harga seperti ini tidak wajar dan merugikan banyak orang gitu ya. Harusnya mungkin kami ya sebagai ini pengamat juga ya mengusulkan kepada otoritas ya OJK kemudian Bursa Efek ini supaya hal ini bisa diawasi dan diatur gitu ya. Tentunya rencana bursa yang akan menjalankan kembali short sale ya, itu saya kira kurang pas dalam kondisi sekarang. Dan ya kalau dalam syariah sebenarnya tidak diperkenankan ya, tidak halal atau tidak diperbolehkan melakukan short sale ya. Artinya barangkali kami usulkan kepada direksi bursa dan direktur perdagangan ya bursa agar meninjau kembali kebijakan rencana untuk memberikan
pembelakuan kembali short sale karena cenderung akan menekan harga dan merugikan banyak investor gitu ya. Karena harga akan dipaksa turun dan yang untung adalah orang-orang atau investor besar yang melakukan short sale seperti itu. Ya itu pembelajaran bagi kita ya, apakah bisa terjadi di Indonesia saya nggak tahu gitu ya. Artinya hampir mirip ya kasus-kasus di Amerika dan Indonesia. Maksud saya sebagai untuk pembelajaran hal ini ya artinya perilaku ataupun masalah harga yang dipermainkan naik turun tidak wajar seperti ini harusnya bisa diatasi dan diselesaikan ya. Dan kalau terjadi tindak pidana misalnya manipulasi pasar dan sengaja untuk menjatuhkan harga itu adalah kejahatan pasar modal dan harus segera ditindak oleh otoritas ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga jadi pembelajaran buat kita semuanya. Ya, kasus-kasus ya saya kira tidak terlalu baik ya dalam industri investasi ya. Karena di satu sisi menguntungkan pihak satu kemudian merugikan pihak lain. Harusnya adalah transaksi pasar modal itu wajar ya, kenaikan normal, penurunan juga normal, tidak melalui mekanisme banding-bandingan seperti ini ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.